Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadi Peri Fajri MPD selaku dosen mata kuliah seminar olahraga. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkatnya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas ujian tengah semester. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, ujian tengah semester seminar olahraga yang saya ambil judulnya yaitu Program Latihan Pasca Cedera Olahraga Plantar Fasciitis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Al-Musyawir Ilyas dengan NIM 2208994. Di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang dari plantar fasciitis. Jadi, program latihan pasca cedera pada plantar fasciitis harus disesuaikan dengan tujuan latihan dan kondisi kaki. Jadi, fase program latihan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, serta terkendali untuk menghasilkan pemulihan perbaikan secara optimal. Jadi, program latihan pasca cedera plantar fasciitis ini harus disesuaikan dengan tujuan latihan dan kondisi kaki. Program latihan ini harus dilakukan secara sistematis dan dapat berkelanjutan, serta terkendali untuk menghasilkan pemulihan dan perbaikan secara optimal. Jadi program latihan pasca cedera plantar fasciitis ini biasanya melibatkan perenggangan dan penguatan otot-otot kaki serta pergelangan kaki. Latihan seperti itu course dan perenggangan gastrocnemius serta penggunaan handuk untuk menarik jari kaki dapat membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi nyeri. Jadi kita masuk ke program latihan yang pertama yaitu two course atau tekuk kaki. Jadi tujuan dari two course ini untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot-otot kaki, terutama pada bagian jari kaki dan plantar fascia atau bagian area di bawah kaki, untuk membantu mengurangi gejala plantar fasciitis. Jadi, cara melakukan two course ini dengan cara posisi kita itu boleh duduk di atas kursi atau duduk di lantai juga boleh. Duduk di lantai, contohnya seperti kita duduk di lantai dengan kaki lurus ke depan, gerakannya yaitu tekuk jari kaki ke arah belakang yaitu arah tumit, sehingga jari kaki menyentuh lantai, seperti pada gambar yang tertera di PPT. Terus tahan gerakan ini selama 15 sampai 10 detik. Maaf, tahan gerakan ini selama 5 sampai 10 detik. Terus ulangi gerakan ini 10 sampai 15 kali dalam jangka waktu 3 sampai 5 kali sehari. Nah, jadi misalnya kita melakukan gerakan ini 3 sampai 5 kali sehari. Jadi satu pertama itu kita lakukan gerakan ini sebanyak 10 sampai 15 detik satu gerakan. Nah, terus durasi atau rentang waktu latihan two course ini dilakukan setelah cedera. Rentang waktunya itu 2 sampai 6 minggu pasca cedera plantar fasciitis. Terus yang kedua, perenggangan gastrocnemius atau perenggangan betis. Jadi, perenggangan ini membantu mengurangi ketegangan pada plantar fascia yang merupakan penyebab cedera plantar fasciitis di bagian area otot-otot betis yaitu gastrocnemius. Program latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan pada otot
otot betis atau gastrocnemius yang dapat membantu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kinerja olahraga. Jadi cara melakukan perenggangan gastrocnemius ini, posisi awal kita itu berdiri dengan kaki direnggangkan ke lantai. Dengan kaki direnggangkan di belakang kaki lainnya seperti ada dinding, seperti pada gambar, cuman gambarnya tidak terlalu jelas karena terpotong gambarnya. Ada dinding, kita tempelkan tangan lengan kita di bagian dinding, terus salah satu kaki yang cedera kita ke arah belakang. Jadi untuk merenggangkannya. Terus gerakannya itu tekan tumit kaki yang akan direnggangkan. Contohnya kaki yang cedera, contohnya di gambar itu kaki yang sebelah kiri. Renggangkan kaki ke lantai dan condongkan badan ke depan sehingga otot betis merenggang. Jadi saat melakukan gerakannya kita tempelkan da, jidat kita ke dinding, terus kaki yang cedera, contohnya seperti kaki kiri yang cedera pada gambar, itu kita tarik ke belakang untuk merenggangkannya. Terus tahan perenggangan ini selama 15 sampai 30 detik atau semampunya. Terus ulangi perenggangan ini 2 sampai 3 kali pada setiap kaki. Misalnya kaki yang kiri cedera, berarti kita ulangi 2 sampai 3 kali per hari. Eh, Durasinya sama seperti yang untuk course tadi, setelah 2 sampai 6 minggu pasca cedera olahraga. Yang selanjutnya yaitu perenggangan plantar fascia. Jadi, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan pada jaringan ikatan bawah kaki atau plantar fascia yang dapat membantu mengurangi risiko cedera plantar fasciitis. Cara melakukannya yaitu posisi pertama kita bisa duduk di lantai dengan kaki yang direnggangkan di depan kaki lainnya seperti pada gambar. Terus gerakannya tekan jari kaki ke atas dan tahan selama 15 sampai 10 detik. Jika tidak mampu menahan dalam jangka waktu 10 sampai 15 detik, itu semampunya terlebih dahulu. Kita melakukannya secara bertahap hingga semampu kita. Terus tahan ulangi perenggangan ini 3 sampai 5 kali pada setiap kaki. Itu 3 sampai 5 kali itu dalam 1 hari. Eh, Contohnya misalnya pada gambar ini kaki kanan. Jadi kaki kanan yang kita lakukan 10 sampai 15 detik itu satu pengulangan. Jika tidak mampu melakukan dalam 10 sampai 15 detik, itu kita lakukan dulu semampunya, mungkin di bawah 10 dulu, bertahap naik ke 10, bertahap sampai pokoknya sampai ke 15 detik. Nah, yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi program keberhasilan latihan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program latihan pasca cedera olahraga plantar fasciitis. Yang pertama itu ada tingkat keparahan cedera. Tingkat keparahan plantar fasciitis ini dapat mempengaruhi waktu pemulihan dan jenis latihan yang dapat dilakukan. Eh, Faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilannya. Mungkin cedera yang lebih parah akan memerlukan pendekatan atau pemulihan yang lebih lama. Pendekatannya juga harus lebih hati-hati. Dan selanjutnya itu kepatuhan terhadap program latihan. Konsisten dalam menjalankan setiap program latihan itu sangat penting. Mengikuti jadwal latihan dan melakukan latihan secara teratur dapat mempercepat pemulihan pada area yang terkena cedera. Yang terakhir yaitu teknik latihan yang benar. Jadi melakukan latihan dengan teknik yang benar sangat penting untuk mencegah cedera lebih lanjut. Kesalahan dalam teknik dapat memperburuk kondisi area yang cedera. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa program latihan pasca cedera olahraga pada bagian plantar fasciitis ini dapat membantu memulihkan dan memperbaiki kondisi kaki yang cedera dengan melakukan program latihan yang terstruktur dan terkendali. Dapat meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan stabilitas kaki, serta mengurangi risiko cedera ulang. Jadi oleh karena itu, program latihan pasca cedera olahraga ini pada bagian plantar fasciitis ini sangat penting untuk dilakukan oleh atlet yang mengalami cedera pada bagian tersebut. Nah, mungkin itu
penyampaian materi dari saya dan dengan judul program latihan pasca cedera pantat plastis. Mungkin mohon banyak salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Izin Bapak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.